Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat, ketemu lagi dengan saya Hendrik Tangki Allo di HTA Channel Merah Putih Selalu di Hati. Hari ini luar biasa. Saya untuk yang kesekian kalinya kedatangan seorang sahabat yang saya lihat begitu visioner ke depan, ya, seorang anak muda yang tidak asing lagi bagi kita semuanya, Ikra Fani Hilman. Bro, apa kabar bro? Baik. Sehat bro. ya bro ya? Sehat. Bro, ini kan sudah mulai terawih hari pertama. Tadi lu ikut terawih nggak bro? Makanya kita bikin ini malam ini. Malam, telat kan karena habis terawih kan, luar biasa. Dan bagi saudara-saudaraku semuanya yang muslim yang merayakan atau yang melaksanakan ibadah puasa, selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga selama bulan suci Ramadan selalu diberikan kesehatan sehingga ibadah puasa bisa berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti di hari kemenangan semua bisa merayakannya dengan baik. Begitu ya bro ya? Iya. Oke. Bro, malam ini kita nih akan berbincang-bincang nih, agak serius tapi tetap santai, ya kan? Terkait dengan sebuah berita yang cukup menghebohkan jagat Nusantara ini, terutama di Kota Depok, tentang temuan dari Setara Institute, ya, yang mengatakan bahwa Depok adalah kota yang paling intoleransi. Ya. Oke. Gimana sih, bro, sebenarnya itu? Nah, begini. Sebetulnya mesti diklarifikasi dulu ya. Banyak orang nih nggak baca karena lihat berita. Ya, beritanya langsung tuh. Depok kota intoleran. Gitu. Dan itu juga kemudian dikonfirmasi ke Wali Kota Depok. Wali Kota Depok bereaksi. Katanya ini penelitiannya ngawur. Ya, ini ada hubungan dengan 2024 kejauhan. Mau menjatuhkan pemerintah dan sebagainya. Nah, padahal pertanyaannya emang udah pada baca gitu loh semuanya. Nah, akhirnya saya juga tadi ingin bereaksi, cuma saya coba cari gimana caranya. Akhirnya dapat juga dapat eksekutif samarinya, dan kemudian kita coba undang teman-teman Setara. Kemarin hadir. Iya, ya kan kemarin ada diskusi ya dengan beberapa tokoh agama ya. Iya, di ini disponsori oleh Baitul Muslimin Indonesia. Oke. Kota Depok. Nah, ternyata begini. Setara itu ini kan sudah 5 kali ya penelitian ini. Ya. Awalnya Setara meneliti dengan pendekatan yang negatif, dalam pengertian meneliti kota-kota yang intoleran. Langsung Mana diteliti mana yang intoleran. Oke. Nah, sejak 2017 pendekatannya dirubah, dan saya setuju sebetulnya ya. Dia merubah, bukan yang diukur bukan intoleransi, tetapi toleransinya. Lebih positif pendekatannya. Iya, betul. Maka yang dilihat kebijakan-kebijakan yang mendukung toleransi, ya kan, dan seterusnya. Aktivitas yang mendukung toleransi dan seterusnya. Gitu. Nah, dasarnya sebetulnya cukup bagus. Asumsi dasarnya adalah Indonesia ini adalah negara di mana atau bangsa yang toleran pada dasarnya. Pada dasarnya seperti gitu itu. Ya kan? Nah, maka yang akan diukur adalah tingkat toleransi, bukan intoleransinya. Gitu. Oke. Nah, yang diukur kota, bukan kabupaten nggak masuk. Jadi kota-kota aja. Kota ya. Ya. Nah, maka kemarin ada 10 kota dengan indeks toleransi kota toleran tertinggi sama 10 kota dengan indeks toleransi terendah. Sebentar bro, sebelum masuk ke sana, indikatornya apa? Oke. Ya, sebetulnya nanti kalau mau lengkapnya bisa dicek di hasil Setara Institute itu ya. Tapi ada beberapa yang saya ingat. Oke. Ini kita ada kok. Misalnya kebijakan. Iya. Ya. Ada nggak sih kebijakan seberapa jauh kebijakan bahkan di RPJMD yang secara eksplisit dan kemudian terlihat kaitannya dengan eksekusinya itu dengan program-program yang mendorong terjaganya atau bahkan meningkatnya toleransi, gitu ya. Nah, itu salah satu. Nah, kemudian bahkan ucapan pemimpin kota dan sebagainya gitu. Ya. Nah, yang menarik adalah misalnya dia juga sekarang memasukkan unsur komposisi mayoritas minoritas
gitu. Iya. Nanti kita jelaskan kenapa ini jadi penting gitu loh, ya kan? Nah, Depok itu ya sudah 5 tahun, ada dua kota yang selama 5 tahun ini atau 5 kali riset ini selalu ada di bawah, Iya. gitu. Depok sempat di atas sih, Paling di bawah dalam kategori kota toleran. iya. Sehingga akhirnya endingnya orang mengasumsikan bahwa ini Jadi menjadi intoleran, kan Nah, begitu ya? nah. Sebelum 2017, Depok itu urutan ke atas, tertinggi. Intoleran. Tapi kan ukurannya kota intoleran. Berarti begini bro, dibolak-balik mau di surveinya toleran ataupun intoleran, dua-duanya akhirnya ketemu. Akhirnya kita prihatin. Akhirnya kan teman-teman media menyimpulkan sendiri, nggak salah juga bro sebenarnya. Iya, iya. Iya Bahkan kan? sih sebetulnya kemarin di dalam forum ada yang bilang, ya udahlah nggak usah disembunyi-sembunyikan gitu loh. Ya udah Iya. bilang aja kita memang intoleran. Nah, karena apa namanya indikatornya itu dari kebijakan, Iya. dari penganggaran, dari program pemerintah dan seterusnya, bahkan dari omongan seharusnya dari omongan Pejabat. publik dan seterusnya itu, maka nggak bisa kita misalnya membandingkan. Waktu itu kan pernah di dalam sebuah diskusi juga di Depok kan nggak ada konflik agama seperti di Tempat-tempat lain. misalnya tempat lain misalnya gitu ya, yang saling menyerang, saling membunuh. Iya. Ya memang nggak ada. Iya. Di Depok kan nggak ada misalnya ada rumah ibadah yang dibakar gitu misalnya. Iya. Nggak ada memang. Nggak ada. Gitu. Nah, tetapi ternyata misalnya gini, bro. Depok ini 90% lebih warganya Muslim. Yes, betul. Oke. Maka cenderung homogen. Iya. Ya kan? Nah, ketika di kota yang cenderung homogen ini, maka kota harusnya banyak membuat aktivitas atau kebijakan yang dimana ada interaksi atau engagement ya, interaksi Yes. antara umat beragama. Bukan hanya di antara pemuka-pemukanya saja, ya, tokoh-tokoh Tapi agama, masyarakatnya sebagai pemeluk masyarakatnya. agama yang berbeda. Nah, kenyataannya di Depok ketika ini kota yang nyaris homogen, yang terjadi adalah malah bertumbuhnya semakin banyak perumahan-perumahan yang homogen, Iya. gitu loh. Yang makanya jadi Sebentar Pak, perumahan homogen yang memang khusus untuk misalnya khusus untuk Muslim. Iya kan ada itu kan? Ada ya kan? Nah itu berkembang banyak di Depok dibandingkan dengan kota-kota lain gitu ya kan. Jadi ketika ini homogen harusnya dipaksa untuk saling berinteraksi. Betul. Nah, dengan berdirinya perumahan-perumahan khusus salah satu agama misalnya, itulah yang tanpa pemerintah sadari menunjukkan bahwa mereka ini intoleran Nah, terkait dengan kebijakan. Kan begitu, Iya, Bro? artinya kebijakannya tidak mensupport atau mendukung atau mendorong toleransi gitu loh, Iya, ya kan? iya, Karena iya. ketika ya lo bayangkan, ya itulah karena toleransi kan nggak bisa diajarkan di buku, Iya. harus lewat interaksi gitu. Sama juga dengan kebijakan, misalnya Perda, Bro. Kalau lu ingat, ini kan beberapa waktu yang lalu pemerintah Depok ini sangat mendorong yang namanya Perda Kota Religius. Ya kan? Dari namanya aja ini kan kalau orang tidak paham isinya, tidak membedah isinya secara detail, maka pemikiran pertama orang adalah konotasi yang negatif. Ya kan? Ya kan? Ya. Nah, akan berbeda ketika mungkin judulnya ini dirubah seperti yang kita usulkan pada saat itu, yang ditolak. Apa dulu judulnya itu? Nah, jadi Perda Kota Religius itu kan kita perjuangkan sedemikian rupa, kita tahan supaya isinya tidak diskriminatif, Yes. ya kan, tidak masuk ke wilayah yang privat, mendukung kerukunan beragama dan seterusnya. Nah, norma-norma itu masuk di dalam Perda. Maka waktu itu fraksi PD Perjuangan mengusulkan supaya Perda ini sesuai dengan isinya adalah namanya diganti menjadi bukan penyelenggaraan kota religius yang cara mengukurnya juga susah, cara mengukur religiusitas, tetapi kita mengusulkan supaya judul raperdanya adalah Raperda Jaminan Kebebasan dan Kerukunan umat beragama. gitu loh.
Nah, mungkin kalau judulnya itu setara lihat mungkin agak tinggi nilainya. Iya, karena itu mencerminkan toleransi yang sangat tinggi. Iya, Kan dan begitu. dan ada afirmasi dari pemerintah kota untuk memastikan itu terjadi, makanya dibikin perda gitu ya kan. Kalau judulnya penyelenggaraan kota religius, ya saya setuju kalau saya menjadi tidak setuju dengan pepatah don't judge by the cover kan, Don't judge the book by cover. the cover kan gitu loh. Iya. Orang baru baca judulnya aja udah ngeri sedap gitu loh. Ada apa ini? Iya. Kan gitu bro. Iya. Kok kota ngurus sampai ke soal yang pribadi. Nah kembali lagi nih soal temuan Setara Institut ini bro. Nah, Ya. ada beberapa lagi. Misalnya dia sampaikan ya, peneliti dari Setara sampaikan program Kesbangpol misalnya, Nah. ya di Kota Depok. Itu dari ke tahun ya 9/10 program itu terus. Itu loh. terus. Itu lagi gitu ya kan. Dan seperti nggak ada inovasi baru, nggak ada ini. Padahal kebutuhan kota kan berkembang nih, kan gitu. Itu terus gitu. Nah, seperti misalnya di Bandung ya. Ini ada yang menarik di Bandung. Misalnya Bandung bahkan sekarang sudah punya 5 kampung toleran. Di Bandung ya? Iya, nanti kita perlu belajar dari Bandung kok bisa. Perlu apa tuh, yang mereka lakukan di situ? Iya. Gitu. misalnya ada satu komunitas anak muda, saya lupa namanya, ya, yang cukup banyak. Yang kalau ada perayaan agama, misalnya ada perayaan agama apa gitu ya, mereka rame-rame mengorganisir anak muda untuk ikut datang ke sana ya, kita memeriahkan itu ya kan. Terus nanti ada perayaan agama yang lain, mereka ikut ke situ gitu ya. Nah itu diakomodir oleh Kesbangpolnya. Iya. Ya, difasilitasin gitu loh. Nah di kita kan nyaris nggak ada. Nyaris Di kita yang diorganisir oleh Kesbangpol dalam kerangka kerukunan beragama kan yang tokoh-tokoh umat beragama aja. Ya, Kita nggak membayangkan misalnya gini, bro. Di Depok ini banyak PAUD gitu yang mengajarkan misalnya tepuk anak soleh. Ya, yang udah mulai bicara Islamnya kafir no. Nah, kita nggak bicara soal substansinya, bro. Iya. Yang kita bicarakan bahwa itu diajarkan kepada anak TK, gitu loh. Ya, yang mungkin dia akan tangkapnya lain, gitu ya. Apa yang diajarkan itu yang ditangkap. Itu gitu loh. Nah, ketika itu dikritik, malah sebagian membela, gitu loh. Saya nggak bicara soal substansinya. Kalau substansinya kita bisa berdebat soal itu ya, itu lain soal. Tapi bahwa itu diajarkan ke anak-anak kecil, gitu. Nah, malah harusnya ya kita bisa maksa SD Al Azhar misalnya gitu atau SD Al Fikri itu harusnya kemah bersama dong dengan Mardiwana. Gitu ya kan, supaya dari kecil mereka udah saling berinteraksi satu sama lain. Mereka paham bahwa mereka punya saudara yang berbeda keyakinan. Tapi kan mereka harus saling menyayangi kan. Betul. Gitu. Pendidikan karakter kan dari kecil, gitu loh. Nah ini bukannya itu yang dilakukan, malah dibelain tuh yang tadi itu tepuk yang tadi itu ke anak-anak kecil itu ya kan. Nah memang nggak ada konflik gitu. Ya kan bukan cuma itu alat ukurnya. Ya artinya kalau itu tadi kan terjadi di pendidikan Muslim. Nah di pendidikan Kristen dan agama lain pun kan nggak boleh seperti itu. Ada tepuk diskriminasi seperti itu kan nggak boleh diajarkan. Iya. Itu soal-soal yang didiskusikan oleh orang dewasa lah. Iya. Yang kemudian bisa menerima perbedaan, bisa apa segala macam gitu, ya kan? Gitu. Nah, jadi setelah banyak hal yang kita harusnya pemerintah kota jangan buru-buru bantah secara emosional gitu loh, ya kan? Emang kemarin Pak Wali marah ya? Iya marah katanya, ngawur. Emosi dong, emosi. Mau jatuhin pemerintah. Emosi pakai es. Tapi kalau emosi pakai es dingin justru bro. Kalau saya sarankan sih dibaca dulu ya kan, kemudian yang dibaca bukan cuma penilaian soal Depok. Ini di Singkawang sebagai yang tertinggi, emang ada apa sih di Singkawang kok dia bisa tertinggi? Yes. Siapa tahu memang ada sesuatu yang bagus di Singkawang yang harusnya bisa kita pelajari. Gitu ya kan? Jangan segera defense mekanismenya berjalan. Itu otomatis. Tolak, kan? Ngabur. Bertahan. Gitu ya. Nah, itu yang menarik lagi, bro. Itu Setara bilang bahwa berkali-kali dia menulis surat atau mengajukan banyak pertanyaan, surat ya, isinya pertanyaan-pertanyaan kepada pemerintah kota.
Yang lain ini balikin jawab. Kita ini nggak pernah mau jawab. Oke, kalau mereka berpikir bahwa hasil penelitian ini nggak benar, ya mereka kan juga bisa menyanggah ya. Nggak, dalam penelitiannya, bro. Oh. Jadi misalnya Dimintain gini, adakah data. program-program Bapak yang berkaitan sama ini? Mestinya kalau ada kan tulis dong. di situ. Sampaikan. Ya nggak? Ini nggak pernah jawab. Nah, apakah memang nggak peduli, nggak dianggap penting, atau memang nggak ada program Nggak itu? ada programnya. Gitu Tapi loh. lucu nih bro, ini data rekapitulasi 10 kota terendah dari 2015 sampai 2021. Dari tahun 2021 Depok ini selalu berada di posisi terbawah ini. Iya. Bahkan yang parah ini 2021 paling bawah, bro. Iya. Iya kan? Yang data Setara Institut loh ini. Iya. Jadi ada nggak kota yang meningkat pesat? Ada. Bekasi itu tadinya 93, Ini. naik ke Sekarang? 40, naik ke 50. Oh, ini udah nggak ada Tiga. kota Bekasi di sini. Iya, karena dia 3 atau 2 tahun terakhir ini masuk 10 besar. Iya. 10 tertinggi, tertoleran. Tertoleran. Iya. Tapi memang nih Setara Institut ini canggih juga dia membolak-balik mekanisme penilaian, bro. Tadinya dia survei berdasarkan kota intoleran, Iya. kemudian dia balik lagi berdasarkan yang paling toleran kan gitu. Iya. Tapi kan gini, kalau dia mengukur intoleransi, maka dia akan korek-korek cari keburukan di setiap kota. Betul kan? Iya. Nah, sehari ini dia mencari kebaikan di setiap kota yang menunjang toleransi. Ternyata Depok kebaikannya Nah, paling rendah. sedikit banget ditemukan di Depok. Ampun. Enggak Nah, lah. tapi ya sebetulnya ya kita nggak usah terlalu ini juga ya, pemerintah kota juga nggak usah terlalu bahwa kan kita udah lakukan ini. Betul, nilainya itu dari tahun ke tahun sebetulnya meningkat. Depok juga meningkat. Tapi orang lain jauh lebih meningkat orang lain. Soalnya. Iya kan? Jadi Iya. itu meningkat sebetulnya skornya Depok itu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi- ya kan? Sebelumnya itu 1 koma, sekarang udah 3 koma. Tapi Tapi ya tetap paling bawah. karena orang lain jauh lebih meningkat. Orang meningkat. Nah, tapi memang selisih antara yang paling rendah sama yang paling tinggi semakin mengecil. Kecil ya. Gitu. Tapi kan kita kan nggak boleh puas di situ. Iya, Kita harus nomor 1 dong, ya kan? Gitu. Makanya kemarin waktu gue baca itu Depok sebagai kota intoleransi itu gue juga jujur aja miris banget, bro. Iya. Ya karena menurut gue sih ya kayak kita ini kan, kita kayak jangan kemana-mana lah di meja sini aja. Iya. Ya kita ini kan berbeda keyakinan, tapi kita bisa bergandengan tangan kok. Lu Muslim, gue Nasrani. Iya. Iya kan, tapi kan Lu mau bikin konten, gue bilang tunggu dulu, gue taraweh dulu, bro. iya. Bayangin tuh para sahabat, ya gue mau bikin konten tadi 7:30. Ya bayaran udah gue kasih, honor. Tapi dia bilang mau tarawih dulu, ya sudahlah, tarawih dulu nggak apa-apa. Enggak, kalau bayaran enggak, itu bercanda. Yang dibayar pasukan nih, Iya. bayarannya per jam nih, jadi Per naik jam, deh per jam. naik. Ya naik ya honor kalian ya, Iya. karena molor. Tapi ya itulah bagian daripada toleransi. Iya. Ya. Aduh, terus Gitu. kemarin bincang-bincang dengan teman-teman NU dan siapa lagi itu, bro? Ada dari persekutuan dari Gereja? gereja ya yang umat Katolik, gitu. Ada yang dari Hindu. Oh, ada ya. Ada Gus Durian, ya dari White Institute. Wahid Institute. Ya, ada beberapa lah. Kita memang nggak banyak karena yang penting pengen tahu setara ini sebenarnya apa sih yang dia riset sebetulnya. Gitu. Ya. Dan nah karena kota ini pemerintah kota langsung defense ya nggak mau coba untuk memahami sih kan kita nggak bisa belajar sebetulnya dari apa yang terjadi Iya sih, di kota lain gitu. Oke, kalau katakanlah ya kita setuju kita nggak buruk kok, iya, tapi kota lain jauh lebih bagus dari kita. Gitu loh. Progresnya jauh lebih baik. Iya kan? Kalau kita mau pakai menyetujui apa yang dibilang Pak Wali, tapi faktanya kota lain jauh lebih bagus dari kita. Nah harusnya kita belajar dari situ, Iya, gitu. betul. Mau terbuka, undang aja setaranya. Coba kalian ini, Iya. gitu loh. Ya kalau memang ada yang salah, oh ini salah nih, kami ada ini. Ya, Iya, makanya tadi yang di pertengahan tadi kita bahas bahwa indikator sebuah daerah dikatakan intoleran ini kan bukan hanya karena adanya berantem Iya. antara umat beragama, kan Iya. tidak hanya itu.
Nggak hanya itu. Ya kan bakar masjid, bakar gereja, pura atau bukan itu, bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Tetapi bagaimana tadi kebijakan APBD, Iya, ya nah kan? berkaitan sama itu yang Setara bilang gitu, ya, bahwa kebijakan apa segala macam itu bukan berarti kita tidak memperhatikan yang lain, tetapi kelihatan ada favoritisme, gitu ya, gitu. Yang ini nggak ada urusan sama, kan ini mayoritas, nggak ada urusan sama itu. Misalnya Pak Wali Kota waktu COVID misalnya, gitu, menyarankan supaya untuk melawan COVID seluruh ASN harus khatam Al-Quran. Waktu itu ya. Ya, khatam Al-Quran bukan soal buruk. Wah, hebat, luar biasa. Tapi kan di Indonesia, di kota ini kan bukan cuma yang Muslim. ASN nggak cuma Muslim, ya kan? Kenapa nggak dihimbau misalnya yang semua Kristen, ASN untuk hafal Alkitab, ayat-ayat Alkitab, baca Alkitab setiap hari Jumat misalnya, ketika teman-teman Muslim juga lagi ngaji atau lagi Jumatan, kan gitu ya, Bro? Ekspresinya itu. Nah, terus ekspresinya tuh kelihatan ini favoritisme ke ini, gitu. Penggunaan istilah-istilah ya gitu. Nah, misalnya bahwa di anggaran kita ini ada anggaran untuk pengajian ASN, gitu ya. Nah, buat yang lain gimana? Kan gitu ya, kan itu ditanya gitu. Saya nggak bilang bahwa pengajian nggak penting, tapi kalau ASN harusnya ya bayar guru ngaji sendiri lah, jangan jangan pakai duit APBD misalnya gitu ya. Kan? Kalaupun pakai duit APBD nggak ada masalah, Bro. Tetapi yang lain pun juga siapkan fasilitas itu. Itu. Iya kan? Nah, di sekolah-sekolah negeri di Kota Depok ini, SD, SMP, kita cek karena saya terima informasi bahwa misalnya yang sekolah-sekolah negeri yang misalnya yang siswa yang Kristen misalnya gitu, itu sekolah nggak menyediakan guru agama Kristen, silakan ngambil nilainya di gereja. Ya, jadi kayak ayam kehilangan induk ya. Iya, di gereja bingung, ini kurikulumnya apa gitu ya kan. Padahal kan setiap kita pembahasan kita selalu udah mengkritisi itu, bahwa perlakukan warga ini terutama umat beragama kayak anak-anak sekolah itu ya dengan adil secara proporsional kan gitu. Kita tetap bicara proporsional kok. Iya. Nah, ya, artinya gini, kita bukan soal bagi anak-anak, apalagi anak SD, SMP, masih anak-anak dari anak-anak kecil ke mulai remaja ya. Itu kan pembentukan karakternya penting ya. Penting sekali. Nah, pelajaran yang diambil dari kebijakan yang kayak gitu, atau misalnya mungkin itu kebijakan sekolah gitu ya. Siswanya cuma sedikit, kalau kita gaji guru nanti sayang uangnya sedikit. Tapi bagi saya itu bukan alasan. Ini kan sekolah negeri nih. Iya. Gitu. Kan? Yang diajarkan di sana adalah bagi yang minoritas adalah saya ini di sekolah negeri yang nggak menyediakan apa yang harusnya disediakan, yang jadi hak saya harus ambil di luar nih, gitu loh. Kejadian-kejadian itulah yang memang tanpa disadari oleh pemerintah itu sudah menunjukkan bahwa kota ini menjadi kota intoleran. Contoh, ya, yang tadi lu bilang pembinaan karakter di awal ini di usia dini kan sangat penting. Iya. Ya, lu ingat nggak, Bro? Waktu ada beberapa tahun yang lalu kejadian yang ketua OSIS di salah satu sekolah negeri ditolak karena agamanya agama minoritas. Iya. Benar kan? Iya. Nah itu kan bagian yang menurut gue terlalu berlebihan. Tanpa pemerintah sadari, ini adalah bagian daripada pembinaan karakter yang salah di awal. Itu satu. Yang kedua, terus pemerintah kota lakukan apa? Iya. Ya kan? Hanya mengklarifikasi waktu itu kan. Iya. Mengklarifikasi bahwa itu tidak benar, padahal memang benar ada kejadian. Iya. Nah, Pak Wali Kota juga menyatakan bahwa kita rumah ibadah kita kasih izin kok. Iya. Ini. Iya. Kalau ada saya tanda tangan kok selama itu sudah memenuhi syarat. Ini dia. Selama itu memenuhi syarat. Ya, misalnya, ya, kita kan selalu berlindung, bukan kita. Ya. Kalau kelompok yang misalnya intoleran itu juga suka berlindung di balik peraturan bersama 3 menteri soal syarat mendirikan rumah ibadah. Yeah. Salah satunya adalah misalnya izin dari masyarakat sekitar. Okay? Nah, tapi peraturan bersama itu walaupun bersama tetap statusnya peraturan menteri di bawah peraturan pemerintah, di bawah undang-undang, apalagi jauh di bawah konstitusi. Konstitusi kita menyatakan bahwa negara menjamin
kebebasan, ya, untuk memeluk bahkan untuk beribadah. Rumah ibadah adalah masuk di dalam itu kan, Iya. sarana untuk beribadahnya. Nah, maka peraturan bersama 3 menteri itu bukan dimaksudkan untuk membatalkan nilai dalam konstitusi dong harusnya, tetapi memfasilitasi atau mengatur supaya rumah ibadah ini bisa dibangun sedemikian rupa sehingga bisa lancar gitu, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya ada yang mau bangun rumah ibadah, belum dapat izin dari warga sekitar, pemerintah kota gimana? Kan dia tolak. Iya. Belum ada izin nih, belum minta dulu izin. Kalau bagi saya harusnya adalah pemerintah kota turun ke sana kepada warga, Hadir jelasin di situ. kenapa kalian nggak setuju. Iya. Kan? Kasih pemahaman warga yang Loh tidak Pak, setuju. itu bangunnya di sepadan sungai. Oh iya, itu melanggar aturan ya, kita juga nggak setuju misalnya. Iya. Tapi kalau ternyata tanahnya beres, warga yang mau jemaat yang mau ada, ya kan, memenuhi kriteria bahwa jumlahnya sudah memadai untuk buat rumah ibadah sendiri, misalnya gitu. Terus kenapa Harus ditolak? tolak? Tugas pemerintah kota adalah menjelaskan Hadir pada di warga. situ. Nggak bisa, ini adalah hak konstitusional, Ya. gitu loh. Nah, Nah, ini kan nggak ada Indikator-indikator itu kan yang mungkin menjadi salah satu penilaian Iya. setara institut. Jadi maksud saya bukan mau bantah Pak Wali ya, gitu loh. Cuma kan tadi itu, saya tanda tangan kok kalau semua sudah sesuai dengan prosedur. Itu bos, kalau prosedurnya nggak sesuai gimana? Lu ngeles lu orang lu bantah kok, lu bilang nggak bantah. Oke, bro. Terus menurut lu ke depan pemerintah ini harus seperti apa sih dengan berbagai macam cobaan nih yang terjadi supaya citra pemerintah ya khususnya di Kota Depok itu yang ingin menunjukkan bahwa Depok ini sebenarnya adalah kota toleran, ya itu gimana? Mereka harus gimana? Menurut lu? Ya, sebetulnya kalau kita bisa bicara ya soal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, tapi problemnya pemerintah kotanya Mau nggak? Problemnya kan itu dari dulu. pimpinan dari kota ini mau nggak gitu ya kan? Dan nggak sulit ternyata karena di kota-kota lain ya nggak banyak kota ada 5 sampai 10 kota yang bisa ningkat pesat gitu loh, Iya. ya kan? Nah Depok ini kan di bawah terus. Iya. Gitu, ya. Nah padahal mereka itu yang 5-10 kota itu sempat ada di bawah, Iya. gitu loh. Bogor sempat ada di bawah karena peristiwa GKI Yasmin dan GKI sebagainya. Yasmin. Tapi belajar dari itu, pemerintah kota Bogor sekarang punya program berkaitan dengan itu yang luar biasa gitu, sehingga dia bisa meningkatkan Meningkat. gitu loh, ya kan? Nah, Depok ini mentang-mentang nggak ada konflik dianggap gitu. Padahal kemarin ada sih sebenarnya soal Ahmadiyah segala macam ya gitu ya. Oke. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota? Ya pertama memastikan itu soal bukan soal menjaga konflik, gitu ya. Jadi jangan berpikir kalau nggak ada konflik maka Aman-aman aja. kota ini toleran. Toleran. Enggak. Nah, yang mesti dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan toleransi. Bagaimana? Menghapus potensi-potensi intoleransi. Ya. Jangan sampai udah konflik baru kita bicara. Gitu. Kayak tadi itu. Bisa nggak di-stop misalnya pemberian izin bagi perumahan yang homogen? Nah, itu. Nggak boleh ada lagi. Gitu ya. Atau bahkan kalau ada perumahan besar yang tadinya homogen kemudian membuka diri, ya pemerintah kasih insentif deh. Pembangunan sarana publik, sarana umumnya diprioritaskan misalnya gitu ya, untuk merangsang orang untuk saling berbaur gitu satu sama lain gitu ya. Nah, jadi ada beberapa kebijakan real yang harus tercantum dan memang dieksekusi oleh pemerintah kota. Dan kedua, memang yang agak sulit adalah menghilangkan favoritisme. Iya. Gitu. Karena itu di bawah alam sadar, gitu. Ya. Nah, ya pemerintah kota dalam hal ini pimpinan kota ya harus banyak belajar, gitu. Banyak belajar tentang apa sih sebenarnya. Gini, saya nggak bermaksud buruk, tetapi ternyata itu, ya, itu nggak sejalan dengan pembentukan masyarakat yang toleran, gitu deh. Favoritisme itu kan begitu. Kayak misalnya di dalam draft raperda penyelenggaraan kota religius ya, ada misalnya kegiatan kota misalnya mendukung kegiatan baca Al-Quran, ya kan? Terus pasal berikutnya
demikian juga dengan Agama yang agama lain. yang lain. Lah kenapa dibedain? Kenapa nggak jadi satu aja? Kota misalnya mendukung upaya pengkajian semua agama misalnya gitu, ya kan? Nah ini yang disebut dengan favoritisme itu. Nah tapi itu berhasil kita tolak, Iya. gitu loh. Ya jangan ada favoritisme dong. Ya, jadi aja satu. Emang kenapa harus ada Ya, pasal karena sendiri? kan favoritisme ini akan menjadi cikal bakal diskriminasi. Pada akhirnya nanti Pada tanpa akhirnya disadari tanpa gitu, disadari. gitu loh. Aduh, minum dulu deh bro, lu semangat banget malam ini. Iya karena menyambut bulan Ramadan itu Iya. kan kita mesti bersihin hati kita termasuk dari hal-hal yang buruk kayak Iya, gitu. iya, bersihkan hati. Kan? Karena tanpa sadari ternyata ya oke lah mereka minoritas. Tapi ya mereka juga warga kota Depok. Iya. Saya kadang-kadang berpikir begini, misalnya anggaran. Waktu itu kita fraksi PD Perjuangan pernah protes di badan anggaran. Kenapa anggarannya sedemikian rupa sehingga sebagian besar atau hampir seluruhnya itu buat Islam. Saya yang Islam aja Malu. agak jengah gitu loh. Ya. Merah kuping gitu ya. Ini Pak udah sesuai dengan persentasi. Lah, gini loh ngitungnya kebijakannya nggak begitu harusnya. Misalnya gini, ini saya nih yang Muslim nih kalau mau bangun masjid yang nyumbang banyak loh, karena orang Islamnya banyak. Mungkin yang lain, misalnya yang Hindu yang sangat minoritas, mau bikin tempat ibadahnya setengah mati. Nggak bisa, Karena karena yang cuma beberapa nyumbang orang. yang gotong royong juga sedikit misalnya gitu. Iya. Harusnya kota kan lebih memperhatikan itu misalnya gitu ya Iya, kan. iya, betul. Nah, jadi nggak bisa penganggarannya itu berdasarkan karena yang Muslim 90%, maka 90% semua untuk yang Muslim gitu ya kan. Nah, saya nggak bilang bahwa yang Muslim lebih sedikit, enggak ya memang harus lebih banyak karena Memang kebutuhannya harus. banyak Iya, iya. gitu ya Betul, kan. betul. Nah, tetapi cara ngitungnya nggak sederhana jumlah populasi. Iya, iya, betul. Karena setuju, bro. kebutuhannya kan kita mesti cek, kita lihat gitu. Aduh, toleransi. Kota toleransi ini memang serba agak apa ya. Iya. Tapi kadang gua ketawa, bro. Tapi saya bangga jadi Warga Depok. kepada warga Depok gitu ya. Dalam Tetap situasi terkontrol. pemerintah kota yang begini ya kan, nggak banyak konflik, nggak banyak gitu. Kita tetap bersahabat ya, Iya. bergandengan tangan. Ayo dulu bro, kayak Jadi walaupun pemerintah kotanya skornya rendah, warganya luar warganya. biasa. Iya. Cuman bro, ini gua nggak tahu bener apa enggak nih. Gua kadang-kadang ketawa. Gua ini melihat pemerintah Depok, Pak Wali misalnya, ya memang sangat toleran bro di waktu-waktu tertentu. Kapan itu? Mau pilkada dia tahu. Kok lu tahu sih? Datang ke gereja gitu ya kan. Datang ke Tapi kemarin ini ya, Natal kemarin ya di Margonda ini saya nggak perhatikan kata Pak Wakil Wali Kota, Ucapan katanya di depan apa namanya gerbang Wali wali Kota kota. ada itu, tapi ya cuma di situ aja ucapan Selamat Natal. Sepanjang Margonda yang besar ini begitu banyak billboard, ucapan Selamat Natalnya dari Raffi Ahmad gitu kan, sama itu juga buat Sama iklan. Sultan ya. Dari Sultan malah ya. Ya, Sultan di DPRD Andara. kita minta ngucapin selamat nggak mau, ya kan gitu. Gue juga jadi malu itu bro waktu lu protes gue sebagai Iya. yang merayakan. Gue bilang aduh jangan dipaksa-paksa dong orang untuk ngucapin selamat Natal ke gue dong. Gue juga Iya. nggak mau begitulah, kan semua harus dari keikhlasan hati gitu kan bro. Iya, nah, karena lembaga DPRD nggak punya hati bro. Lembaga DPRD itu bekerja berdasarkan konstitusi. Kitanya punya hati, ya kan? Lembaga DPRD itu milik semua warga. Itu yang karena yang saya minta kan bukan personalnya yang mengucapkan. DPRD sebagai lembaga. Gitu, ya kan? Iya sih. Itu. Ya gimana ya bro ya, makanya lah. Aduh. Terus gimana nih kalau kayak gini? Gitu. Jadi saya sih harapan saya apa yang dibuat oleh Setara ya, oke kita bisa berdebat soal metodologi segala macam, tapi nggak usah buru-buru ditolak lah. Iya iya. Ya kan? Betul. Pelajari aja dulu. Emang yang lu tuduhkan ke Kota Depok apa sih? Ya. Iya. Oh nggak ada ini. Gua ada kok. Iya bro, ada. Tapi yang lain bikin 10 kali, lu cuma bikin sekali gitu loh. Betul, misalnya betul. Gitu, ya kan? Ini Nah kayak gitu-gitu kan mesti kita pelajari gitu. sebentar bro, gue cari data yang indikator-indikator yang ditunjukkan oleh
Setara kemarin. Nah ini bro, eh pembobotannya ada beberapa hal yang difokuskan di situ. Nah, misalnya di rencana pembangunan itu 10%. Ya. Nah, rencana pembangunan ini kalau dijabarkan akhirnya ada pembangunan yang diskriminatif sehingga diputuskan bahwa oh ini intoleran gitu loh. Kemudian ada juga kebijakan diskriminatif yang tadi kita sudah bahas. Kemudian yang ketiga peristiwa intoleransi itu 20%. Nah, ini mesti perjelas nih peristiwa intoleransi 20% ini seperti apa? Kan gitu. Yang berikutnya dinamika masyarakat sipil 10%, ya. Pernyataan publik pemerintah kota 10%. Nah, ini kan juga yang tadi lu sampaikan bahwa kadang statement-statement pejabat publik ini menunjukkan bahwa kota ini tidak toleran. Iya. Ya, maka harus hati-hati. Ya, tindakan nyata pemerintah kota 15%. Itu gede. Ya, itu gede. Gitu. Heterogenitas agama hanya 5%. Ya, kemudian inklusi soal keagamaan 10%, Bro. Ya kan? Nah, inilah yang menjadi hasil pembobotan daripada Setara Institut kemarin sehingga mereka menyimpulkan bahwa ketika ditinjau sebagai kota toleransi, Depok terendah. Iya. Jadi nih yang kan ada yang komen tuh ya di salah satu berita gitu ada komentarnya, masa yang diukur soal jumlah pemeluk agama di kota ngawur aja. Enggak, bukan itu soalnya. Dia bilang heterogenitas, ya kan? Gitu. Nah, Depok ini cenderung homogen. Ya. Ya, dari segi ini maka nilainya agak kecil. Tapi sebetulnya dia bisa terbantu oleh program-program konkretnya apa. Maka kota harus punya program-program yang inklusif. Yang terjadi adalah kebijakan yang eksklusif dengan munculnya banyak perumahan-perumahan itu, misalnya gitu ya kan. Nah, khusus. Itu sebetulnya yang akhirnya menambah Gap. menambah hancur Drop. nilainya. Gitu. Ya, ini Di Manado misalnya itu hampir 50-50 bro ternyata Manado itu. Ya, dia cukup tinggi, maksudnya dia masuk 10 besar. Di Manado itu hampir 50-50 antara yang Kristen dengan yang Islam. Ya. Nah, pemerintah kotanya itu akan hadir di acara-acara perayaan keagamaan. apapun itu ya. Iya, gitu. Lebaran wali kotanya datang ke ini Natal, apalagi karena wali kotanya misalnya Kristen. Manado tinggi nih. Ya kan? Iya. Cukup bagus. Gitu loh. Nah, kita sih harusnya pemerintah kota membuka diri pada hasil ini dan melihat kenapa Singkawang, Salatiga, ya, atau Manado itu bisa jadi kota-kota yang Dianggap toleran ya. toleran, iya. Dan nilainya cukup tinggi mereka nih. Ya betul sih, tadi sih gue sepakat ya, setuju bahwa kita jangan langsung Ambon bro, kenapa tuh? yang punya sejarah konflik yang tragedi besar. Iya. Tapi sekarang masuk di urutan ke-7. Luar biasa. Ambon ya. Karena memang pada dasarnya ada pena gandong. Pada dasarnya warga Ambon itu toleran. Toleran. Nah, pemerintah kotanya berdasarkan pengalaman tragedi itu kemudian Mereka masuk di situ ya, merawat merawat itu, gitu loh, dengan baik. gitu loh. Ya kan programnya sehingga Iya, sekarang Ambon jadi skornya ke-7 tinggi. nih. Gitu loh. Iya, betul Nah, Bro. kalau Banda Aceh enggak Setara pun mengakui Banda Aceh ini kekhususan karena memang ada kekhususan dia gitu loh, ya kan, di mana dibolehkan syariat Islam itu berlaku di sana ya. gitu, Iya. ya karena daerah istimewanya gitu. Oke Bro, jadi menurut lu apa yang disampaikan oleh Setara Institut ini jangan langsung di counter attack dengan begitu keras ya. Iya, Artinya tetap dipelajari dulu apa sih? betul. Oke. Ada nggak kekurangan? Ya setiap riset pasti ada. kekurangan. Oke. Gitu loh. Tetapi hanya berfokus pada itu aja, kita nggak ngambil manfaat apa-apa buat masa depan kota ini gitu. Oke Bro, terakhir nih gue pengen tanya sama lu sebagai ketua fraksi ya anggota DPRD Kota Depok. Menurut lu sekarang nih secara umum Depok toleran apa intoleran? Yap. Minum dulu biar enak jawabnya. Depok itu kota yang toleransinya buruk. Karena rendah nilainya.
Menurut ini kan? Menurut itu. Nah, Iya. ya kita bisa menerjemahkan ya kota intoleran Iya. ya gitu. Nah, cuma sekali lagi warga Depoknya yang masih luar biasa. Warganya justru yang lebih ini ya. Iya. Salut buat warga Kota Betul Depok. loh. Ya terlepas dari apapun itu ternyata bisa menjaga keberagaman ya. Iya, bayangkan pemerintahnya yang nggak berhasil atau nilai kebijakan toleransinya rendah Iya. dengan masyarakat yang intoleran. Iya. Jadi barang itu. Iya, karena di sini yang disoroti kebanyakan adalah kebijakan nih terkait dengan urusan pemerintahan semua, tidak ada yang berkaitan langsung dengan tindakan masyarakat Iya, gitu loh. ada 1-2 tapi skornya Enggak. pembuatannya kecil, ya kan dinamika apa tadi itu? Iya, Dinamika iya. Masyarakat sipil ada Masyarakat sipil itu aja cuma 5% kok. 5% gitu. Iya. Justru kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap eh, publik ini yang tinggi nih semua. Iya, itu. Nah, itu yang saya bilang, Bo ya jangan buru-buru ditolak, udahlah, cek dulu, pelajari, atau belajar dari. Atau kalau enggak undang Setara Institut ya kan untuk diskusi. Setara Institut, kamu jangan cuma bisa komplain doang dong, kasih saran ke kami solusi seperti apa. Nah, Solusinya apa? Kasih saran biar Iya. kami ngambil tindakan gitu kan begitu ya, Bro? iya, Lebih wise kan? iya, Iya dong. gitu. Ngomongin juga nggak gitu, kalau gitu kan nakut-nakutin, bro. Oh gitu ya. Setara Institut, bisa datang nggak? Lucu lu, Bro. Mentang-mentang udah terawih tadi. Jagalah hati lah. Lu harus bersihkan hati terutama selama bulan suci Ramadan ini ya kan. Walaupun tetap kalau kritik mah ya Oh tetap iya. gitu ya kan. Ya, Itu. kritik membangun itu kan menurut gue bagian daripada ibadah. Kritik membangun loh ya. Mengingatkan. Oke, Bro, mungkin ini kita udah cukup banyak nih bincang-bincang nih. Tapi apapun ini adalah bincang-bincang yang tentunya memberikan dukungan kepada pemerintah untuk segera berbenah terhadap temuan-temuan negatif Betul. ya yang dirilis oleh Setara Institut sehingga next tahun depan Depok bisa naik peringkat menjadi kota yang toleran berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Setara Institut. Betul. Tapi sebelum tutup, boleh gak gue menggunakan kesempatan ini untuk mohon maaf lahir dan batin untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan kali ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Ya, Amin. gitu. Amin, amin. Dengan doa dan harapan yang sama juga saya sampaikan kepada seluruh saudara-saudaraku, terutama umat muslim, ya bahwa memasuki bulan suci Ramadan ini jaga kesehatan. Itu yang paling penting sehingga ibadah kita semuanya, terutama yang menjalankan puasa, ini bisa berjalan dengan baik. Betul. Gitu ya bro ya. Betul. Oke, mungkin itu saja bro. Terima kasih nih, thank you berat bro. Sama-sama. Ya, Sama-sama. ini malam hari pertama besok puasa, mudah-mudahan besok lu bangun makan sahur, Sahur lah. ya kan? Terus puasa harus full. Full. Oh, kayak itu yang benar. Yang paling sulit itu adalah tadi itu puasa hatinya. Kalau lapar dan dahaga aja kita semua bisa. Bisa lah ya. Ya kan? Iya. Itu yang sulit. Oke, para sahabat, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ikra Fani Hilman terkait dengan gonjang-ganjing tentang isu bahwa Kota Depok adalah kota intoleran. Para sahabat bisa mendengarkan apa yang tadi kami perbincangkan dan tentunya sedikit banyak bisa mengambil kesimpulan. Ya, tetapi apapun itu kita berharap bahwa ke depan Kota Depok ya, ini menjadi kota milik kita bersama yang kita jaga bersama-sama karena apapun itu kita semua sebagai warga Depok harus bisa membangun sebuah toleransi, kita harus saling menghargai, menghormati apapun sukunya, apapun agamanya, ya sebagai warga masyarakat Indonesia, sebagai anak bangsa yang tentunya harus saling menjaga satu dengan yang lain. Demikian para sahabat, sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah putih selalu di hati.